Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tahun ini kita menjalankan ibadah puasa Ramadan penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketentraman. Atas rahmat Allah kita bisa menyelesaikan ibadah-ibadah hari-hari yang kemarin dengan lebih baik. Mudah-mudahan juga kita bisa tetap menjalankan ibadah puasa Ramadan selesai di bulan ini, Ramadan tahun ini dengan jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Dan kita berdoa pada Allah mudah-mudahan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan di masa-masa yang akan datang. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan surat Ar-Rum ayat yang ke-39. Sesungguhnya kalau Bapak Ibu semua menyimak kajian saya yang sebelumnya, ini masih ada rangkaiannya dengan surat Ar-Rum ayat yang ke-38. Tapi bagi yang tidak, mudah-mudahan kuliah pada kesempatan ini mampu memberikan pencerahan terhadap bagaimana mestinya kita menyentuh, kita memberikan pendekatan, kita peduli kepada orang lain, sehingga kepedulian kita itu berbuah positif bagi kehidupan orang lain. Karena salah pendekatan terhadap kelompok-kelompok miskin ini misalnya akan membuat mereka justru akan memiliki mental yang negatif karena akan menjadi semakin peminta-minta. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar dimanapun saudara berada, dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-39 Allah jelaskan itu semua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin nas fala yarbu 'indallah. Dan apa yang kamu berikan kepada orang lain dalam pola pendekatan yang ribawi, meskipun diniatkan supaya bertambah pada harta manusia, maka itu semua fala yarbu 'indallah, tidak bertambah di sisi Allah karena riba yang kita lakukan. Tetapi apa yang kamu berikan, wa ma ataitum min zakatin, dengan pendekatan keuangan sosial, zakat, infak, sedekah, bahkan wakaf uang, wakaf produktif, turiduna wajhallah, kalau kita ikhlas memberikannya, faulaika humul mud'ifun, itulah yang Allah akan lipat gandakan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Saudaraku sekalian rahimakumullah, riba secara bahasa kan berarti bertambah atau aziyadah, bertambah pada harta pokok. Kalau urusan pinjam meminjam misalnya, maka penambahan pada harta pokok ketika pengembalian, baik karena jangka waktu maupun ketika kita tidak mampu membayar pada waktu yang telah diperjanjikan. Maka kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap qardun, setiap qard, setiap pinjaman yang dipersyaratkan dengan pengembalian berlebih, itulah termasuk kategori riba. Ulama fikih muamalat mengelompokkannya ke dalam riba qard atau tambahan yang muncul dalam transaksi pinjam meminjam atau utang piutang. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ulama memang berselisih paham tentang bunga pinjaman maupun simpanan, terutama yang kecil. Tetapi bagi yang pinjaman yang besar dengan bunga besar, bahkan denda-denda besar, jumhur ulama sepakat itu masuk kategori riba yang adha'afam mudha'afah atau berlipat ganda. Meski pada umumnya ulama di dunia ini urusan bunga berapapun besarnya semua sepakat adalah kategori riba. Sebagian saja yang masih memasukkan ke dalam perkara-perkara yang subhat atau makruh, tetapi perlu diketahui bahwa makruh itu kecenderungan menjadi haram atau kaidahnya adalah makruh tahrim. Dari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu kita menjumpai praktek-praktek ribawi yang bersentuhan dengan masyarakat miskin, itu misalnya praktek rentenir.
Mereka yang memberikan pinjaman dalam waktu cepat dengan plafon-plafon kecil tetapi berbunga dan berdenda besar. Sungguh banyak korbannya di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan umat Islam sekalipun. Barangkali kita selaku takmir masjid menjumpai itu semua. Jamaah-jamaah kita ini jangan-jangan juga terjebak di pola-pola pinjaman yang rente itu. Karena fasilitas kemudahan, kecepatan pelayanan, kapan saja tanpa pandang waktu, mereka mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan pinjaman-pinjaman kecil. Sasarannya itu biasanya masyarakat usaha super mikro, ultra mikro, mikro kecil kayak gini. Mereka ini yang tidak punya akses langsung kepada lembaga keuangan yang formal, koperasi, BMT, bank syariah misalnya. Sehingga mereka secara pragmatis berharap dapat fasilitas pembiayaan dari pola-pola rente itu. Sehingga korbannya sungguh sangat banyak. Hanya memang kan sedikit di antara kita yang kemudian peduli melihat persoalan problem kehidupan jamaah kita sampai si detail itu. Betapa banyak di antara takmir masjid yang memiliki dana berlimpah misalnya, tetapi susah mau kemana dana ini, mau diprogramkan untuk apa? Karena kita tidak memiliki data yang lengkap, data yang utuh terhadap problem ekonomi jamaah masjid kita. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini barangkali bentuk rentenir itu sudah bergerak cepat, berubah karena berbasis teknologi. Misalnya adalah pinjaman-pinjaman online ya, terutama yang ilegal itu. Sangat banyak yang pinjaman online ilegal. Ilegal itu berarti mereka tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh otoritas jasa keuangan gitu. Orang dengan sangat mudah melalui Android-nya, handphonenya mengakses pinjaman-pinjaman online yang tidak berbadan hukum dan tidak dapat pengawasan OJK. Ini sangat berbahaya. Satu waktu saya didatangi oleh seseorang yang menjadi korban pinjol ilegal ini dengan pinjam hanya 2 juta, terimanya hanya 1,4 juta, dalam waktu 3 bulan, 3,5 bulan harus kembali sampai 12 juta. Karena akumulasi bunga dan denda yang tidak mampu dia selesaikan pada setiap termin pembayaran sehingga harus mengembalikan sebanyak itu. Masya Allah ya, tentunya menjadi beban yang sangat berat dan semakin berat ketika mereka tidak mampu menyelesaikan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, pola-pola pendekatan yang semacam itu memang kayak kita ini sakit kepala minum obat penenang sakit kepala, begitu minum terasa ringan sakit kepala, bahkan mungkin terasa hilang, tetapi efeknya akan semakin panjang, semakin tidak baik buat kesehatan kita. Karenanya Quran memberikan solusi terhadap persoalan ini. Apa? Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mut'ifun. Dan zakat yang kamu berikan kepada mereka, kelompok-kelompok sasaran tadi, turiduna wajhallah, kita ikhlas kepada Allah dalam membayar itu, maka akan dilipat gandakan oleh Allah. Jadi saudaraku sekalian, kalau mau menolong orang-orang miskin, pengusaha super mikro, ultra mikro tadi supaya tidak terjerat dengan rentenir, maka melalui pendekatan mekanisme keuangan sosial. Kenapa Allah berikan solusi dengan zakat bukan dengan pinjaman berbagi hasil misalnya? Karena memang kelompok mikro ini tidak bisa didekati dengan dana-dana komersial atau dana bisnis. Mereka yang jadi sasaran-sasaran pinjol ini mestinya memang kita harus dekati melalui keuangan sosial. Pinjaman statusnya adalah pinjaman qardul hasan atau al-qard dari perguliran dana-dana sosial yang masuk, terutama infak dan sedekah. Kalau zakat mungkin sudah ada garisnya ya, karena hanya untuk 8 asnaf, meski miskin masuk kategori ini. Karenanya pemberian kepada orang-orang miskin ketika mereka masih bisa diberdayakan, jangan sampai menimbulkan ketergantungan baru. Tidak sekedar diberikan secara cuma-cuma sebagai charity misalnya, pemberian saja, tapi perlu dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga muncul tanggung jawab kelompok miskin untuk berdaya, untuk mengembalikan pinjaman itu. Saya kira ini akan lebih mengangkat marwah orang-orang miskin. Mereka dididik, kita latih, kita edukasi, kita literasi supaya tumbuh semangatnya untuk mandiri, tumbuh untuk bertanggung jawab dengan mengembalikan pinjaman skema al-qard dari sumber keuangan sosial. Nah itu memang tidak mudah ya, perlu effort, tetapi lembaga amil yang profesional mestinya sampai ke sana, karena orang miskin
sesungguhnya tidak semata-mata mereka butuh uang, butuh bantuan dalam bentuk uang, tetapi mereka juga perlu mendapatkan pendampingan supaya uang yang kita berikan atau uang yang kita pinjamkan dengan skema Al-Qard itu memiliki manfaat atau nilai tambah value added yang semakin besar. Itulah pelipat gandaan yang Allah janjikan. Tidak pada orang saja yang membayar atau muzaki, tidak saja untuk orang-orang yang telah berkenan memberi atau membantu, tapi lebih dari itu semua supaya orang-orang yang menerima juga bisa tumbuh secara ekonomi dan kehidupan sosialnya. Visinya adalah merubah dari mustahik menjadi muzaki baru. Demikian yang bisa kami tuturkan. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.